Halo, saya Alex Abad. Saya berprofesi sebagai aktor, tukang jamu, tukang minyak, dan seniman. Halo, aku Ira, profesi sebagai karyawan swasta. Nama saya Dayu Akbar. Usia saya sekarang 29 tahun. Apa yang kamu ketahui tentang stunting? Nggak tahu sih, Kak. Tahu sedikit. Iya, yang kurang gizi ya untuk anak itu kan. Yang saya ketahui, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan anak kepada perkembangan otak mereka dan yasmani juga mereka. Stunting itu yang gue tahu adalah soal tumbuhan yang telat gitu pada anak sih. Karena biasanya setiap bulan anak-anak di sekitaran rumah tuh kalau program posyandu biasanya dipanggilin tuh anak-anak kecilnya, terus mereka biasanya apakah udah ideal berat badannya, diukur tinggi anaknya, dan kalau misalkan memang dia tidak ideal menurut umurnya, berdasarkan umurnya, maka perlu ada perbaikan gizi sih biasanya kayak gitu. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Menurut Kurniasih, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, masalah stunting bukan semata persoalan tinggi badan, namun lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah dalam persaingan. Wilayah Indonesia dengan kasus stunting tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur. Mengutip dari Presiden Joko Widodo, stunting ini tidak hanya urusan makanan, tambahan urusan gizi juga menyangkut sanitasi atau kebersihan. Masalah air yang ada juga sangat berpengaruh sekali terhadap stunting. Bagaimana pendapatmu setelah mendengar fakta tersebut? Ada beberapa informasi tambahan yang mungkin gue belum tahu, yang pemahaman gue tadinya cuma 80% atau 70%. Dengan adanya informasi tersebut, pemahaman gue tentang stunting bertambah menjadi 90 atau bahkan lebih dari persentase sebelumnya sih. Setelah saya mengetahui tentang stunting tersebut, ya ada baiknya mungkin untuk para ibu dan bapak yang ingin mempunyai anak atau yang sudah ada di kandungan bayinya lebih belajar lagi mungkin kayak untuk mengetahui hal-hal yang baru tentang apa itu stunting, terus tentang gizi anak itu harus bagaimana dan seperti apa, mungkin harus banyak diketahui lagi dan dicari tahu lagi sih, Kak. Iya, agak menyedihkan ya, karena kan harusnya kita tuh tinggal di daerah yang berlimpah dan bisa diolah lah sebetulnya gitu kan. Jadi saya sebagai ibu dari 3 orang anak juga sangat concern sebetulnya. Cuman ya alhamdulillah kita kan ada di daerah yang berlimpah ya gitu kan untuk keperluan kebutuhan gizi anak gitu. Dan menurut aku penting juga edukasi orang tua sih untuk pencegahan si stunting ini, dan juga di area-area tertentu yang mungkin secara tenaga medisnya kurang. Jadi mungkin itu perlu juga difasilitasi gitu supaya semua anak Indonesia tuh mendapatkan gizi yang baik lah gitu. Kualitas yang kita makan sekarang itu seperti apa? Itu yang mempengaruhi. Yang kedua, kualitas polusi udara itu juga pengaruh. Yang ketiga, mikroplastik yang ada di air laut. Nusa Tenggara Timur itu kan daerah yang dikelilingi air laut. Dia sebuah pulau yang dikelilingi air laut. Sudah pasti apapun yang ada di pulau, kita tahu bahwa arus air laut itu ada yang dari Australia, ada yang dari utara, kemana-mana. Jadi apapun sampah yang ada itu akan melewati pantai-pantai yang mengelilingi pulau itu. Jadi sampah mikroplastik juga akan berada di sana. Jadi kalau kita mau bahas stunting, ada baiknya kita melihatnya dari semua sisi. Nggak cuman apa yang mereka makan, nggak cuman bagaimana menjaga gizi mereka, yaitu ya kesinambungan ekosistem yang ada di pulau itu juga. Terutama ya itu, apa yang mereka makan, polusinya, lalu standarisasinya mau ditaruh di mana. Menurut saya itu ya.